Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Kenaiban merupakan salah satu wilayah administratif Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kenaiban memiliki luas wilayah sebesar 183.8.769 hektar. Adapun batas wilayah Desa Kenaiban meliputi Desa Kuarasan bagian utara, Desa Jetis di bagian selatan, Desa Bulurejo di bagian barat, dan Desa Tanjung di bagian timur. Lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, jumlah penduduk Desa Kenaiban sebanyak 4.018 jiwa. Dan Desa Kenaiban mempunyai 23 rukun tetangga, 9 rukun warga, 11 dusun, dan 1.201 kartu keluarga. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kenaiban meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah kejuruan. Berbicara mengenai permasalahan desa, adapun permasalahan desa yang hadir di Desa Kenaiban adalah tingginya angka stunting pada balita. Hal ini dapat ditinjau bahwa status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu untuk keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Ibu hamil dan balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi yang perlu mendapat perhatian khusus karena dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila mengalami kekurangan gizi. Selain itu, usia balita merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan rawan terhadap kekurangan gizi. Begitu pula dengan ibu hamil. Apabila ibu hamil mengalami kekurangan gizi, akan mempengaruhi proses tumbuh kembang janin yang berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan atau stunting. Masalah gizi disebabkan oleh berbagai faktor, kekurangan asupan makanan bergizi dan atau seringnya terinfeksi penyakit menjadi salah satu penyebab langsung terjadinya masalah gizi. Pola asuh yang kurang tepat, kurangnya pengetahuan, sulitnya akses ke pelayanan kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi serta tidak langsung terhadap akses makanan bergizi dan layanan kesehatan. Studi Status Gizi Indonesia menyebutkan angka kasus stunting di Indonesia mencapai 24,4%. Artinya, 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting. Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, dan angka stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Jika dibandingkan dengan data 2021, angka tersebut mengalami penurunan. Kendati demikian, penurunan angka kasus stunting di Indonesia masih jauh dari batas yang ditetapkan oleh WHO, yakni 20%. Adapun faktor utama penyebab stunting pada anak adalah kurangnya asupan gizi dan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Akibatnya, anak mengalami keterlambatan tumbuh kembang dan perkembangan otak yang terhambat. 1000 hari pertama kehidupan itu berlangsung sejak janin terbentuk hingga balita usia 2 tahun. Periode ini disebut periode emas karena perkembangan otak bisa mencapai 80% sendiri. Lalu berbicara mengenai potensi desa, berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2007, potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi Desa Kenaiban berdasarkan survei yang kami lakukan adalah mempunyai luas persawahan yang luas. Hal tersebut kami dapat dari Badan Pusat Statistik yang mempunyai data bahwa Desa Kenaiban mempunyai luas persawahan sebesar 280 hektar, yang merupakan urutan ketiga terluas se-Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Maka dari itu, salah satu potensi Desa Kenaiban berada pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini menjadi yang paling penting mengambil peran dalam kelangsungan hidup manusia, karena pertanian menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Produk pangan yang tidak bisa digantikan oleh produk lain. Adapun potensi desa lainnya pada Desa Kenaiban adalah hadirnya konveksi Gombel 44. Konveksi ini merupakan sebuah perusahaan tekstil yang bergerak di bidang konveksi yang memproduksi bahan mentah spray, bed cover, sarung bantal, sarung guling, dan lain sebagainya. Adapun konveksi tersebut menjadi suatu mata pencarian bagi warga desa Kenaiban. Karena warga desa Kenaiban dapat mengambil bahan mentah tersebut pada industri Gombel 44, lalu mereka menjahit atau memproduksi bahan mentah tersebut di rumah mereka masing-masing, lalu dijual oleh mereka dan mata pencaharian mereka didapat dari hal tersebut. Maka dari itu,
Potensi yang selanjutnya selain pertanian adalah potensi konveksi Gombel 44 yang ada di Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Berdasarkan permasalahan desa yang hadir dan sudah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu pelaksanaan program ini menjawab daripada permasalahan desa tersebut. Program yang kami buat adalah pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, yaitu salah satu strategi penanganan masalah gizi pada balita dan ibu hamil. Kegiatan PMT tersebut perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku, misalnya dengan dukungan pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, kebersihan, serta sanitasi untuk keluarga. Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronis di Desa Kenaiban adalah program kerja multidisiplin yang dilakukan berdasarkan arahan dari pemerintah pusat karena adanya permasalahan ibu hamil kekurangan energi kronis serta stunting yang cukup tinggi di Desa Kenaiban sebanyak 31 balita. Program ini dilakukan dengan memberikan makanan tambahan berbasis pangan lokal pada 2 perwakilan balita stunting usia 30-42 bulan dari 7 posyandu dan bahan makanan mentah pada 5 orang ibu hamil kekurangan energi kronis di Desa Kenaiban. Selain pemberian makanan tambahan, tim kami membuat buku saku pemberian makanan tambahan yang berisi menu, bahan makanan dengan harga terjangkau, dan prosedur pembuatan agar memudahkan ibu balita yang menderita stunting serta ibu hamil kekurangan energi kronis untuk bisa membuat pemberian makanan tambahan secara mandiri. Selain itu, buku saku tersebut juga akan diberikan pada bidan desa dan 7 posyandu yang ada di Desa Kenaiban, agar berguna bagi bidan maupun kader posyandu yang kedepannya akan memasak pemberian makanan tambahan serta mensosialisasikan hal tersebut. Program kerja ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan bidan desa yang menunjukkan tingginya angka balita stunting di Desa Kenaiban, yaitu sebanyak 31 balita. Dalam menyelesaikan permasalahan stunting di desa, terdapat program berupa bantuan PMT berisi bahan mentah yang diberikan pada keluarga dengan anak stunting. Melihat hal tersebut, tim kami memiliki pemikiran untuk memasak sendiri pemberian makanan tambahan dengan pangan lokal yang harganya terjangkau, dan selanjutnya pemberian makanan tambahan tersebut diberikan kepada 2 orang perwakilan balita stunting di 7 posyandu sesuai arahan bidan desa agar pemberiannya merata. Selain itu, kami diberi saran oleh Ibu Kepala Dusun Karangpandan yang juga selaku kader pendampingan ibu hamil untuk memberikan bahan makanan mentah sebagai PMT bagi 5 ibu hamil di Desa Kenaiban, karena masih kurangnya bantuan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis. Kegiatan ini diawali dengan packing bahan mentah bagi ibu hamil serta memasak PMT bagi balita stunting berisi nasi, sayur sup, telur, dan ayam. Terima kasih kepada tim KKN dari UNDIP yang telah mengabdi hidup bersama masyarakat di sini di Ibu Karangpandan, Desa Kenaiban, Juwiring, Klaten. Semoga apa yang telah tim lalui di sini dengan program-programnya untuk KKN memberikan manfaat pada masyarakat sini dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dari UNDIP. Kedepannya harapan kami setelah tim KKN selesai menjalankan KKN di sini kurang lebih selama 45 hari dapat kembali ke kampus fakultasnya masing-masing untuk menyelesaikan masa pekerjaan, dan semoga setelah lulus mendapatkan pekerjaan atau usaha masing-masing mendapatkan kesuksesan. Dan harapan kami setelah sukses, setelah lulus bisa nostalgia
datang kembali ke sini untuk mengenangi masa-masa selama kakak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tim KKN mendapatkan kesehatan, kesuksesan berikutnya untuk masa yang akan datang. Terima kasih.